dan selamat pagi. Sebelum kita memulakan saat teduh, mari kita menyanyikan lagu Waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pengkhotbah bab 7 ayat 9. Jangan lekas marah, hanya orang bodoh menyimpan dendam. Shalom saudara-saudari, pada pagi hari ini bersyukur dan puji Tuhan kita dapat berjumpa sekali lagi untuk mendengar firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan sebentar nanti. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, ya Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Kami berdoa ya Tuhan agar Engkau terus memberi kami ketenangan untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar terus membentuk rohani kami. Kami serahkan waktu ini ya Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami di saat kami mendengar firman-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan shalom kepada kita semua. Jadi pada pagi hari ini, berdasarkan teks Alkitab yang telah dibacakan sebentar tadi, saya ingin berkongsi mengenai waktu Tuhan. Seperti nyanyian yang kita sudah nyanyi sebentar tadi, juga mengenai waktu Tuhan. Namun, apa yang saya ingin kongsikan berdasar daripada aspek yang lain ataupun dari sudut yang lain. Jika kita merenungkan ayat yang sudah dibacakan sebentar tadi, sedar atau tidak sedar, ia juga berkaitan dengan waktu Tuhan. Walaupun ketika kita melihat seimbas sahaja, ya sepertinya tiada kaitan. Tetapi ia berkaitan dengan waktu Tuhan. Bagaimana ia boleh berkaitan dengan waktu Tuhan? Seringkali kita menjadi seseorang yang beremosi ataupun menjadi seorang yang panas-baran akan sesuatu perkara. Mengapa kita boleh panas-baran? Karena perkara yang pertama adalah sebab kita tidak memiliki kesabaran. Tidak memiliki kesabaran. Dan di masa yang sama juga kita tidak meletakkan kepercayaan kita kepada waktu Tuhan. Apa yang kita lakukan adalah
kita sering mahu Tuhan yang mengikut waktu kita. Kita sering ataupun kita hanya menuntut sesuatu untuk terjadi sesuai dengan waktu kita, bukan dengan waktu Tuhan. Jadi saudara-saudari, mari saya bacakan sekali lagi teks Alkitab yang sudah dibacakan, yang berbunyi demikian. Jangan lekas marah, hanya orang bodoh menyimpan dendam. Saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, teks ini cukup mengingatkan kita, jangan lekas marah. Perkataan lekas yang bermaksud cepat, di mana biasanya kalau kita mau cepat, itu menunjukkan bahwa kita tiada kesabaran. Jadi ketika kita tidak memiliki satu kesabaran, kita akan menimbulkan marah kita, dan kita akan menjadi seorang yang cepat marah. Tetapi sedar ke tidak sedar, pada waktu itu kita sedang memaksa Tuhan untuk mengikut waktu kita. Ketidaksabaran kita telah memaksa Tuhan untuk mengikut waktu kita. Saudara-saudari, ini adalah satu perkara yang tidak begitu baik. Ataupun dengan kata yang lebih kasar lagi, satu perkara yang tidak baik. Saudara-saudari, ketika kita menjadi seseorang yang kurang kesabaran dalam setiap perkara, maka disitulah kita akan menjadi seseorang yang selalu mahu Tuhan mengikut kita. Seperti yang saya katakan tadi, jika kita tidak mempunyai kesabaran di dalam setiap perkara yang kita telah doakan, kita tidak bersabar di dalam menunggu jawaban doa itu, kita sepertinya sedang memaksa Tuhan mengikut waktu kita, sepertinya kita yang menjadi Tuhan kepada Tuhan. Jadi dalam perkara ini, saudara-saudari, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Jika kita tidak mempunyai kesabaran, kita tidak akan pernah menikmati yang terbaik itu. Karena yang terbaik itu berasal daripada waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu kita pasti akan merasakan bahwa itu adalah waktunya. Seperti lagu yang kita telah baca ataupun telah kita nyanyikan seperti tadi. Kita percaya bahwa kuasanya, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi sangat penting, yang paling penting di sini hati yang percaya. Mengetepikan ataupun mengabaikan ketidaksabaran, tetapi mengambil hati yang percaya kepada Tuhan. Hati yang percaya kepada waktu Tuhan adalah yang terbaik. Jadi dalam setiap perkara berfikirlah, jangan lekas marah. Dan ayat ini juga mengingatkan kepada kita, hanya orang bodoh menyimpan dendam. Orang yang menyimpan dendam adalah orang yang bodoh. Jadi bahasa dia agak sedikit kasar. Namun ini adalah firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa lekas marah dan menyimpan dendam adalah perbuatan yang sia-sia belaka. Kita hanya mengabaikan waktu, mensia-siakan waktu dengan perkara itu. Tetapi kita sudah mengetepikan waktu yang dengan seharusnya kita lakukan, yaitu untuk meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan, untuk meletakkan iman kita kepada Tuhan, di mana kita percaya bahwa waktunya adalah yang terbaik. Dalam segala perkara, sabarlah, karena di dalam setiap kesabaran itu mendatangkan waktu Tuhan. Di masa yang sama, Ia akan mendatangkan yang terbaik sesuai dengan waktu Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, ya Tuhan, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, mengingatkan kami mengenai waktu Engkau ya Tuhan. Ampunilah dosa kami Tuhan, jika kami seringkali menuntut Engkau untuk mengikut waktu kami ya Tuhan. Biarlah pada saat ini Engkau terus membimbing dan menolong kami Tuhan, memberi kami ketenangan dan kesabaran dalam hati kami untuk kami berdoa dan terus menunggu waktu Tuhan yang sesuai untuk kami. Karena kami pasti yang terbaik
pasti akan datang ketika waktu Tuhan tiba pada suatu hari nanti. Kami serahkan setiap kami pada pagi hari ini. Kami serahkan setiap kami yang telah mendengar firman Tuhan pada pagi ini ke dalam tangan Engkau. Engkau menyertai kami semua ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin.